Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa praktek profesi manajemen keperawatan. Video tutorial ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan pre-conference dalam kegiatan manajemen bangsa. Pre-conference bertujuan adalah untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh manajer dan stafnya. Secara lengkap, video ini akan menguraikan langkah-langkah pelaksanaan pre-conference tersebut. Untuk menambah pemahaman Anda, silahkan menonton video tutorial ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Rawat Sakura yang kita cintai ini. Tak lupa marilah kita hadiahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah rekan semua, perkenalkan saya Balkis Kisti sebagai kepala ruangan pada hari ini. Selanjutnya di sini terdapat dua tim, ada tim A dan tim B. Tim A diketuai oleh Anissa Mirda dengan perawat asosiatnya adalah Rida Hayati dan Ria Destisa. Sedangkan untuk tim B diketuai oleh Duyani Adinda dengan perawat asosiatnya Rahima Febrialisa dan Syarifah Aini. Baiklah, sebelum kita mulai pre-conference kita pada hari ini, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim agar aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk jumlah pasien kita hari ini ada 6 orang pasien, 3 di tim A dan 3 di tim B. Untuk tingkat ketergantungannya, untuk yang minimal care itu tidak ada ya. Kemudian untuk yang partial care ada 3 orang dan total care ada 3 orang. Baiklah, sebelum kita mulai pre-conference kita pada pagi hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada tim Dinas Malam atas kinerjanya. Selamat beristirahat dan hati-hati di jalan. Untuk yang tim Dinas Malam kita persilakan. Baiklah, terima kasih Karu. Saya Nasrida dan rekan saya Nasria yang bertugas pada malam hari izin pamit dan selamat bekerja buat teman-teman yang shift pagi. Kami mohon izin untuk beristirahat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pre-conference kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan pelaporan dari tim A kepada Ketua Tim A, Nurse Anissa Mirda, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Karu. Saya sebagai Ketua Tim dari A akan melaporkan bagaimana kondisi pasien yang ada di tim A. Jadi di tim A itu ada 3 orang pasien dengan tingkat ketergantungan 2 partial care dan 1 total care. Untuk pasien pertama itu Tuan D, pasien yang di-TJ-kan kepada perawat Ria dengan umur 22 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan partial care dengan diagnosa medis post operasi amputasi. Data yang didapatkan itu pasien masih mengeluh nyeri ya di area luka operasi. Pasien juga mengatakan badan terasa lemah dan letih. Nyeri pada luka operasi dengan skala nyeri itu ada 5. Pasien tampak meringis dengan CRT lebih dari 2 detik. HB-nya rendah juga, 8,2. Masalah keperawatan yang diangkat itu pertama nyeri akut dan intervensi yang diberikan itu adalah manajemen nyeri. Dan yang kedua itu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dan intervensi yang diangkat itu adalah manajemen perfusi perifer. Terapi apa saja yang diberikan kepada Tuan D itu pertama ada IVFT dengan cairan RL dengan drip ketorolac 1 ampul per 12 jam. Kedua itu ada drip pentanil 1 ampul dalam 50 cc NaCl 0,9%. Kecepatannya 5 cc per jam ya. Dan pemberian diet MBTKTP. Untuk rencana tindak lanjutnya, pertama Tuan D ada transfusi PRC 2 unit. Kedua cek HB post transfusi. Pasien kedua itu ada Tuan S dengan TJ itu perawat Ria lagi. Umur itu 66 tahun, hari rawatan ketiga dengan tingkat ketergantungan partial care.
diagnosa medisnya itu post laparotomi. Data yang didapatkan itu pasien masih mengeluh nyeri juga ya di bagian luka operasinya. Pasien mengatakan sulit beraktivitas dan pasien susah tidur karena menahan nyerinya. Skala nyeri yang didapatkan itu 4 dan leukositnya juga tinggi ya. 15.200. Wajah pasien juga tampak meringis. Jadi masalah keperawatan yang diangkat itu pertama nyeri akut dengan intervensi yang diangkat manajemen nyeri. Yang kedua itu resiko infeksi karena leukositnya tinggi 15.200. Jadi intervensi yang diangkat itu adalah kontrol nyeri. Terapi yang akan diberikan kepada Tuan S itu pertama IVFD dengan cairan NaCl 0,9%, 6 jam per kolof, dengan drip fentanyl 1 ampul juga dalam 50 cc NaCl 0,9%, dengan kecepatan 0,9 cc per jam, dan diet MC dan air putih sepuasnya per orang. Rencana tindak lanjutnya itu pasien akan off kateter nanti dan perawatan luka dan ganti verban. Pasien ketiga itu Tuan F, pasien yang ditajikan kepada Rida dengan umur 20 tahun, hari rawatan kedua dengan diagnosa medis luka bakar grade 2. Jadi data yang didapatkan itu pasien mengeluh nyeri di area luka bakarnya, sekujur tubuhnya ya. Pasien mengatakan nyerinya terasa panas, kulit tampak terkelupas dan memerah, skala nyeri itu 6. Pasien tampak meringis ya. Berdasarkan data, jadi diagnosa yang diangkat itu pertama nyeri akut dan intervensinya manajemen nyeri. Yang kedua itu kerusakan integritas jaringan dan intervensinya itu penekanan ya, manajemen penekanan. Dan terapi apa saja yang diberikan itu pertama IVFD dengan cairan rigelaktat 6 jam per kolof. Kedua pemberian injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, lalu injeksi ketorolac 2 kali 1 gram, injeksi ranitidin 2 kali 1 gram, dan injeksi ondansetron 2 kali 1 gram. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya itu tetap memantau TTV pasien dan cairan infusnya, dan juga nanti siang ada pemeriksaan luka bakarnya ya, nanti dokter bedahnya. Baiklah, sekian pelaporan dari tim A, dikembalikan kepada Karu. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Tim A atas pelaporannya. Berarti itu ada 3 pasien, Tuan D dan Tuan S itu TJ-nya Nurseria ya, sedangkan Tuan F yang total care TJ-nya Nurserida ya. Baiklah, kepada perawat asosiat sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan terkait tindakan yang akan dilakukan di tim A ini? Nggak ada, baiklah. Selanjutnya mari kita dengarkan pelaporan dari tim B kepada Ketua tim B, Nurse Duyani Adinda, dipersilakan. Terima kasih Karu atas kesempatannya. Jadi untuk tim B sendiri, itu yang bertugas sebagai Katim B itu saya sendiri, Nurse Duyani Adinda, bersama dengan 2 perawat asosiat yaitu Nurse Rahimah Febrialisa dan Nurse Syarifah Aini. Untuk pasiennya sendiri, di tim B sendiri jumlah pasien ada 3, tingkat ketergantungan itu minimal tidak ada, partial care ada 1 orang, dan total care ada 2 orang. Berikut kondisi pasien pada tim B. Yang pertama yaitu Tuan Ade, yang mana di sini ditejekan kepada Nurse Syarifah Aini. Untuk Tuan Ade sendiri berumur 66 tahun, hari rawatan itu sudah 11 hari. Tingkat ketergantungannya itu total care, diagnosa medisnya itu sepsis, CAP plus gagal nafas. Data pasiennya, yang pertama itu data subjektif, pasien mengeluh masih sesak. Pasien mengatakan masih ada batu berdahak, cuma sudah berkurang dari hari sebelumnya. Pasien mengeluh mual dan muntah. Kemudian untuk data objektifnya, pasien tampak lesu, lemah. Kemudian terpasang NRM 15 liter per menit. Kemudian untuk pernafasannya itu cukup tinggi, yaitu 28 kali per menit. Kemudian suara nafasnya itu ronki. Untuk masalah keperawatannya, yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua yaitu risiko ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk intervensinya, yang pertama untuk masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif, yaitu intervensinya manajemen jalan nafas. Dan untuk risiko ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, itu intervensinya akan kita berikan itu manajemen nutrisi ya. Untuk terapi yang akan kita berikan pada pagi hari ini, yaitu pertama omeprazol 1 kali 1, dilanjutkan pemberian NRM 15 liter per menit,
kemudian ada levofloxacin 1 kali 500 mg, kemudian NaC 3 kali 1, vitamin C 3 kali 1, ondansetron, dan untuk dietnya itu MCTKTP ya. Sehingga nanti rencana tindak lanjutnya, nanti terapinya tetap kita lanjutkan, kemudian pertahankan posisi pasien untuk memaksimalkan ventilasinya. Kemudian itu karena tadi dietnya MCTKTP itu ditukar dari hari sebelumnya, sehingga nanti kita kolaborasi lagi dengan ahli gizi. Yang kedua yaitu Tuan R, di mana di sini TJ-nya itu juga Nur Syarifah, umur 34 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan yaitu partial care dengan diagnosa medis suspek TB plus HIV reaktif. Untuk data pasiennya, data subjektif, pasien mengeluh nafasnya terasa sesak. Kemudian pasien mengeluh batuk-batuk, cuma tidak berdahak. Untuk data objektif, pasien tampak sesak, pasien tampak batuk-batuk, kemudian pasien tampak lemas dengan leukosit yaitu 12.800. Kemudian pasien Tuan R ini terpasang NRM 10 liter per menit. Sehingga masalah keperawatan yang akan kita angkat yaitu pola nafas tidak efektif beserta risiko infeksi. Untuk intervensi yang akan diberikan sesuai dengan masalah keperawatannya itu yang pertama pola nafas tidak efektif, intervensinya itu terapi oksigen. Kemudian untuk risiko infeksi, intervensinya itu kontrol infeksi pasien. Sementara terapi yang akan kita berikan pada pagi hari ini kepada Tuan R yaitu NaCl 0,9%, 12 jam per kolom. Kemudian dilanjutkan lagi NRM 10 liter per menit. Kemudian itu ada kita berikan levofloxacin 1 kali 750 mg, kemudian cefixime 2 kali 200 mg. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu terapi tetap kita lanjutkan, kemudian monitor oksigenasi Tuan R atau pasien, kemudian pertahankan tindakan aseptik. Kemudian untuk pasien ketiga, Nyonya S, yang mana ditejekan kepada Nurse Rahimah. Di sini umurnya 40 tahun dengan hari rawatan keempat, tingkat ketergantungannya itu total care dengan diagnosa medis yaitu anemia sedang. Kemudian untuk data pasiennya, pasien mengeluh tidak nafsu makan, pasien mengatakan nyeri saat menelan, kemudian pasien mengatakan dia masih ada mual dan muntah. Untuk data objektif, pasien tampak lemah dan letih. Untuk makanan itu, pasien makanannya dia habis cuma 1/4 porsi. Kemudian untuk tekanan darah itu 110/70 mm/Hz, nadinya 90 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit. Untuk suhunya itu 36,8 derajat Celcius. Untuk masalah keperawatan yang kita angkat yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk intervensinya, yang dari masalah keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer itu ada manajemen perfusi perifer. Kemudian untuk intervensi ketidakseimbangan nutrisi itu kita akan melakukan manajemen nutrisi. Sementara terapi yang akan kita berikan pada pagi hari ini kepada Nyonya S yaitu oksigen 3 liter per menit, IVFD 1000 cc RL 6 jam per kolom, transfusi PRC 3 unit. Itu dietnya MCTKTP 3 kali 300. Kemudian lanjutkan Dexa 1 ampul per transfusi. Kemudian berikan paracetamol apabila pasien merasa demam atau suhunya sebelum melakukan transfusi darah itu tinggi. Kemudian sangobion 2 kali 1 dan asam folat 1 kali 1. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu terapi kita lanjutkan. Kemudian berikan PRC dengan tepat. Pastikan pasien yang menerima PRC-nya tepat. Kemudian pantau intake nutrisinya. Nanti apabila ada
kekurangan, kita konsultan lagi bagaimana. Baik, kita kembalikan kepada Karu. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Tim B, Nurse Duyani Adida atas pelaporannya. Kepada perawat asosiat, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait asuhan yang akan diberikan? Untuk ketersediaan PRC-nya Nyonya S, apakah sudah ada? Ya, silakan, Katin. Untuk PRC-nya tadi sudah coba tanyakan ke orang lapor, cuman dari orang lapornya baru menyediakan 2. Nanti sudah diberitahukan kepada keluarganya untuk cari pengurus 1 lagi. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Baiklah, terima kasih atas pelaporannya kepada Ketua Tim A dan Ketua Tim B. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan ya, untuk jumlah diagnosa keperawatan yaitu ada 12 diagnosa dengan 9 diagnosa aktual dan 3 diagnosa risikonya. Sedangkan intervensinya ada 12 intervensi dan jumlah aktivitas yang akan dilakukan sebanyak 65 aktivitas. Jadi diharapkan agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat berjalan lebih optimal. Dan bagi perawat asosiat yang jika ada terkendala terhadap asuhan keperawatan diberikan, bisa berkoordinasi langsung kepada ketua timnya masing-masing ya. Baiklah, sebelum kita akhiri pre-conference kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Sekian pre-conference kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk Dinas Pagi. Dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, saya akhiri saja pre-conference kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.